Shalom untuk kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya banggakan seluruh peserta lomba khotbah SMA swasta Yosef Arnoldi tahun 2020. Di dalam kesempatan ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 dengan subtema milikilah cara hidup yang baik. Hiduplah seperti orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak yang menganggap ayat ini adalah amaran saja terhadap kemerosotan moral saja. Namun, ayat ini mempunyai arti yang lebih luas, di mana ayat ini melarang setiap pemanjaan terhadap selera dan hawa nafsu, di mana selera dan hawa nafsu tersebut selalu menyeleweng sehingga menjadi nafsu yang berkecamuk dan mengakibatkan kematian jiwa kerohanian dan sifat jasmania manusia. Selera dan hawa nafsu diberikan Sang Pencipta dengan maksud yang baik, bukan untuk menghancurkan dan membuat sebagai jalan dalam kematian jiwa kerohanian dan sifat jasmania manusia tersebut. Janganlah ada yang mengaku orang yang bertuhan, namun melalaikan kesehatan tubuh dan jiwa dirinya, serta membanggakan diri bahwa tidak bertarak itu tidak berdosa dan tidak akan membawa akibat terhadap kerohanian mereka. Ada suatu hubungan yang sangat erat antara sifat jasmania dan moral manusia. Standar kebaikan meningkat atau menurun ditentukan oleh kebiasaan jasmani dan kebiasaan rohani manusia. Ada seseorang yang memiliki talenta dalam mengajar kor, dan orang tersebut merupakan pendatang baru. Dia pandai bergaul dan mendatangi setiap organisasi kor di salah satu gereja. Suaranya bagus, orangnya sabar, lemah lembut, dan perhatian. Nah, dengan karakter yang baik tersebut, orang-orang memuji dia. Dan akhirnya, orang tersebut diangkat menjadi pengajar kor di salah satu organisasi kor. Semua orang memuji dia secara terus-menerus karena semenjak kehadiran dirinya, semakin baik cara bernyanyi di dalam paduan suara dan kumpulan kor tersebut. Namun, siapa sangka di dalam kemampuan dengan karakter yang baik, dia malah mengambil kesempatan yang merugikan banyak orang. Dirinya meminta nomor HP pada orang yang dianggap orang berada yang ada di gereja itu. Awalnya dirinya hanya mengirim SMS dari firman Tuhan, namun lama-kelamaan dirinya minta dibelikan pulsa dan akhirnya meminta untuk dipinjamkan duit dengan janji akan dikembalikan. Namun siapa sangka pada suatu hari dia minta izin kepada semua orang bahwa dia akan pulang kampung selama seminggu lamanya. Semua orang berpesan agar dirinya segera pulang. Namun tunggu punya tunggu, dengan waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, dirinya tidak kembali lagi. Dan cerita punya cerita terungkap sudah bahwa sudah banyak orang yang ditipunya, sudah banyak uang yang dipinjamnya dengan dalih akan dikembalikan. Sekarang semuanya telah sirna. Di balik karakternya yang baik, di balik kemampuan aktif dalam gereja, namun semuanya itu sia-sia. Itu hanyalah sarana si iblis untuk meneruskan niat jahatnya. Jadi orang pendatang itu tidaklah selalu enak. Tidak seperti pengajar kor pada cerita tersebut yang mengambil kesempatan di balik kesempitan. Jadi orang pendatang itu biasanya harus pandai menjaga diri dan bermawas diri.
serta kita harus menjaga sikap dan perbuatan kita, di mana hal itu kita lakukan agar nama kita tidak tercoreng karena sikap dan perbuatan kita. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17, yaitu tentang petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di dalam dunia ini, yaitu penegasan akan status orang Kristen di dunia ini sebagai warga surga, dan keberadaannya di dunia ini adalah sebagai perantau atau pendatang. Ditekankan Rasul Petrus pada 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Penegasan ini bukan berarti membuat orang Kristen harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau pluralis dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Bagaimanakah seharusnya orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda ini? Rasul Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu diuraikan Rasul Paulus dalam beberapa hal, seperti tunduk pada lembaga yang sah. Watak Kristen ini dapat dilakonkan oleh seorang Kristen dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Sehingga di dalam kehidupannya orang Kristen menunjukkan relasi yang sangat baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan seluruh aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan ini merupakan sebagai penampakan dari sikap pelayanan holistik gereja yang telah berakar, berkembang di dalam kepribadian Kristiani. Ada beberapa kesaksian nyata dari kehidupan orang Kristen yang menaati perintah ini. Di dalam ketaatan kepada Allah, seorang Kristen adalah menunjukkan rasa hormat dan wajib tunduk kepada pemerintah, di mana tunduk yang dimaksud di sini adalah karena Allah, bukan karena kuasa dari oknum-oknum yang memerintah. Tunduk kepada pemerintah hadir dalam rangka ketaatan kepada Allah, di mana untuk membantu pemerintah agar menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Yang kedua, hidup dalam kemerdekaan. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan menjadi hamba Allah, bukan kemerdekaan untuk menyelubungi akan segala hal kejahatan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, dan perbuatlah yang baik, berperilakulah yang baik. Orang percaya pasti punya kemampuan untuk melakukan hal ini, sehingga menjadi kesaksian dan kabar baik yang dapat dilihat oleh mereka yang belum percaya kepada Kristus. Nah, dalam perbuatan baik itu, Allah sendiri akan bekerja mengubah orang di sekitar kita, sehingga mereka turut serta memuliakan Allah pada saat dia datang melawat kita. Nah, begitu juga di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah menganjurkan kita untuk menggunakan masker pada saat berada di luar ruangan atau di luar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berada di luar ruangan. Nah, hal ini perlu kita taati sebagai perintah Rasul Petrus tadi, tunduklah kepada lembaga yang sah. Percayalah, jika kita mau, jika kita yakin, jika kita menuruti segala pedoman dan saran yang telah disajikan dan disediakan pemerintah untuk masyarakat, percayalah, pandemi COVID-19 ini
akan segera berakhir. Asalkan kita mau berpasrah, kita mau bersyukur, dan kita mau tetap bersabar dalam penantian ini. Percayalah, Allah sedang menyiapkan segala sesuatu yang sangat indah di balik musibah ini. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Amin. Sekian dan terima kasih. Horas.